Halo semuanya, selamat datang di Bedah Kisah kita kali ini. Hari ini kita bakal nyelam ke dalam satu cerita yang benar-benar epik dan emosional dari khazanah pewayangan Jawa. Kita bakal ngebahas sosok yang super penting, tapi entah kenapa sering banget kelewat dari sorotan, tertutup sama bayang-bayang para pahlawan raksasa lainnya. Kenalin, ini adalah Raden Pancawala. Dia ini bukan sekedar pangeran biasa loh. Dia adalah wujud nyata dari kemurnian, beban sebuah tahta, dan pada akhirnya tokoh utama dari sebuah tragedi yang benar-benar bikin nyesek. Coba deh kalian bayangin, kalau kita ngomongin perang Baratayuda yang super melegenda itu, pasti yang kebayang langsung kejayaan Pandawa kan. Kemenangan mereka atas Kurawa tuh selalu diceritain dengan penuh kebanggaan. Tapi pernah nggak sih kita mikir, siapa sebenarnya yang nanggung harga paling mahal dari kemenangan itu? Kemenangan itu selalu minta tumba. Dan mirisnya, sering banget generasi peneruslah yang harus bayar lunas konflik masa lalu orang tua mereka. Sebuah konflik yang nggak pernah benar-benar sembuh. Nah, persis di titik inilah kisah Raden Pancawala dimulai. Untuk benar-benar mahamin sedalam apa tokoh kita ini, hari ini kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Kita mulai dari posisinya sebagai pewaris tunggal Amarta, ngelihat ciri fisik dan wataknya, masuk ke kisah cintanya yang unik, terus ngebahas tragedi serangan fajar yang merenggut nyawanya, sampai akhirnya kita bongkar makna di balik pengorbanannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pewaris tunggal tahta Amarta. Bayangin aja sejenak, gimana rasanya memikul ekspektasi sebesar itu, lahir dari seorang raja yang dianggap paling suci dan tanpa celah. Jadi gini, Raden Pancawala ini adalah anak sematawayang Prabu Yudhistira atau yang sering kita kenal dengan Puntadewa, sang pemimpin Pandawa berdarah putih itu, bersama istrinya Dewi Drupadi. Otomatis, dia juga cucu langsung dari Prabu Pandudewanata. Terus, apa sih arti namanya? Panca itu berarti 5, dan wala itu anak atau kekuatan. Filosofinya dapat banget kan? Namanya sendiri tuh ibarat doa, seolah-olah seluruh kekuatan hebat dari kelima Pandawa itu mengalir dan menyatu di dalam dirinya. Nah, ada satu hal yang menarik banget tentang gimana budaya kita mengadaptasi cerita epik. Kalau kalian baca versi Mahabharata asli dari India, Dewi Drupadi itu ceritanya punya 5 anak laki-laki dari kelima Pandawa, yang disebut Upa Pandawa. Tapi di tradisi pewayangan Jawa, ceritanya dibikin beda total. Di sini Pancawala dikerucutkan jadi satu figur aja, anak tunggal Yudhistira. Perubahan ini justru bikin beban di pundak Pancawala jadi berlipat-lipat ganda. Soalnya dia benar-benar jadi satu-satunya harapan dan penerus langsung tahta kerajaan Amarta. Lanjut ke bagian kedua, ciri fisik dan watak Adulus. Di dunia pewayangan, visual itu nggak pernah dibikin asal-asalan. Bentuk fisik itu literally cerminan langsung dari jiwa karakternya. Coba perhatiin detail wayangnya. Pancawala ini digambarkan punya wajah luruh alias wajah yang nunduk kalem ke bawah. Ini adalah ciri khas kesatria berwatak halus, persis banget kayak bapaknya, Yudhistira. Gaya rambutnya pakai gelung supit urang, terus ada hiasan kalung bulan sabit di lehernya. Ditambah lagi, dia pakai motif batik khusus yang nunjukin status bangsawannya. Desain visual ini emang sengaja banget diciptain buat mancarin aura kedamaian dan kebijaksanaan yang maksimal. Tapi jangan buru-buru mikir dia ini lemah karena kelihatannya kalem ya. Pancawala ini punya dualitas karakter yang keren banget. Di satu sisi, benar, dia nurun sifat bapaknya. Sabar luar biasa, jujur, sopan, dan jujur aja dia itu benci banget sama yang namanya peperangan. Tapi di sisi lain, sebagai calon raja, dia ini kesatria yang sakti dan pemberani. Dia jago banget mainin keris dan nalik busur panah kalau negaranya udah butuh untuk dibela. Keseimbangan yang sempurna banget antara sosok pencinta damai tapi juga pelindung negara yang tangguh. Masuk ke bagian ketiga, kisah unik Pancawala Krama. Sebelum cerita ini berubah jadi kelam, kita harus ngelihat sisi manusianya dulu. Di lakon ini ceritanya fokus ke drama perjalanan cinta sang pangeran. Ini bagian yang ngasih bumbu drama keluarga yang asyik banget. Ceritanya, Pancawala ini jatuh cinta dan akhirnya nikah sama Dewi Pregiwati. Dan tebak siapa Pregiwati ini? Dia adalah anak dari pamannya sendiri, Raden Arjuna. Jadi ya dia menikahi sepupunya. Lakon Pancawala Krama ini terkenal banget karena prosesnya nggak mulus-mulus aja. Di pewayangan, pernikahan ini dipenuhi rintangan. Dari ujian kesetiaan yang gila-gilaan dari para sesepuh Pandawa sampai drama rebutan pengantin. Ini bukti kalau meski statusnya putra mahkota, dia tetap harus kerja keras ngebuktiin kalau dia itu layak dapetin cinta dan tatahnya. Tapi sayangnya kedamaian itu umurnya pendek. Kita masuk ke bagian keempat, tragedi serangan Fajar Aswatama.
Disinilah roda nasib berputar jadi mimpi buruk di penghujung Perang Baratayuda. Kalian bayangin ketegangannya. Perang panjang yang brutal itu akhirnya selesai. Pandawa menang. Nah, setelah capek luar biasa, Pancawala dan para keturunan Pandawa lainnya lagi pada tidur nyenyak di perkemahan. Tapi, pas menjelang fajar yang gelap gulita, menyusuplah Ashwatthama, anak Residrona yang lagi buta karena dendam ke Sumat. Dan klimaksnya, Pancawala dibunuh secara sadis saat dia lagi tertidur. Dan bagian paling bikin nyeseknya, Pancawala ini mati karena salah sasaran. Di tengah gelap, Ashwatthama ngira sosok yang dia tebas itu adalah salah satu dari Pandawa 5. Benar-benar akhir yang sangat amat nggak adil buat pangeran yang dari awal selalu benci peperangan. Dan ini ngebawa kita ke poin terakhir, simbol kemurnian yang dikorbankan. Kematian Pancawala itu bukan cuma kebetulan yang sial, ada bobot makna yang jauh lebih besar dari itu. Pancawala itu adalah representasi dari darah putih atau esensi suci dari Yudhishthira. Kematiannya bukan cuma ngilangin satu nyawa, tapi menghapus bersih sebuah garis keturunan. Tragedi ini nandain putusnya garis keturunan langsung para pahlawan Pandawa yang ikut dalam perang tersebut. Abis, generasi intinya tersapu bersih dan cuma nyisain satu bayi, Parikesit, cucunya Arjuna, sebagai satu-satunya pewaris tahta Hastinapura yang tersisa. Jadi, untuk nutup pembahasan kita kali ini, coba deh kita renungin satu pertanyaan yang menohok banget. Di balik segala sisi mistisnya, kisah Pancawala ini adalah potret tragis tentang anak muda yang harus memikul dan hancur karena beban sejarah orang tuanya. Pertanyaannya, apakah generasi yang lebih muda ini selalu ditakdirkan untuk berdarah-darah demi ngebayar lunas konflik dan ego para pendahulunya yang gak pernah usai? Kematian Pancawala yang tak berdosa itu jadi pengingat buat kita semua. Dendam yang terus dipelihara pada akhirnya cuma akan memangsa kemurnian itu sendiri. Makasih banyak udah ikutin bedah kisah hari ini. Semoga ini bisa ngasih kalian perspektif baru yang mendalam banget ya. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.